Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, jadi seandainya memang 57 ini masuk dalam struktur ASN di kepolisian, apa sih seharusnya yang bisa dioptimalkan dari sumber daya yang ada di XX KPK ini? Ya, kalau kita lihat data yang ada di media saja, kita bisa melihat sekitar, kalau tidak salah ya, sekitar 20-an itu yang ada kaitannya dengan penyidikan sebagai penyelidik dan sebagainya. Oke. Di luar itu kan macam-macam. Ada yang dari Humas, ada yang dari LHKPN dan sebagainya. Nah, tentunya SDM nanti akan melihat dulu CV-nya, kemudian kompetensi yang dimiliki. Dari itulah nanti akan diarahkan ke bidang yang ada relevansinya dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, kalau tadi Pak Budiman ngomong Densus anti korupsi segala macam, banyak perwira kita yang dulu tugas di KPK sudah kembali. Dan itu banyak sekarang di Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Juga ada yang di kewilayahan seperti Pak Aris Budiman, sekarang Kapolda di Kepri. Kemudian sudah tersebar di mana-mana. Jadi kalau dalam konteks tadi disebut Densus, karena saya sudah pernah nangani teror, narkoba, dan korupsi, kalau mau lihat kualitas paling berat itu teror. Karena pelakunya bersembunyi. Kemudian narkoba sama. Korupsi itu pelakunya nggak sembunyi, Pak. Ada, kelihatan. Tiap hari ada di kantor. Tapi nggak bisa nangkap. Sehingga itu sebenarnya lebih mudah. Gitu. Lebih mudah kalau mau ya. Mengandalkan alat sadap sudah selesai semua itu. Nah, itu kita tunggu, Pak. Jadi mekanisme dulu, aturannya sedang dirumuskan. Kalau sudah disepakati, kemudian itu dievaluasi tidak menabrak aturan perundang-undangan, baru jalan. Tentunya diundang dulu, sepakat, mekanismenya dijelaskan, kemudian kelengkapannya dilengkapi, baru internal SDM yang nantinya akan menempatkan mereka dari mana. Baik, Bu Fitri, jadi apa yang harus dikerjakan sekarang baik oleh pegawai, baik oleh Kapolri dan Presiden Jokowi? Ya, jadi kalau boleh sebentar Mas Budiman, saya mau menjelaskan sedikit soal asumsi dan persepsi tadi itu, sebentar aja. Karena begini, soal jaringan politik yang tadi saya coba jelaskan untuk mencoba menjelaskan apa yang tengah terjadi, itu sebenarnya kita harus sadari loh, itu adalah satu-satunya penjelasan yang memungkinkan, dan ini bukan asumsi, karena ada ilmunya sendiri kalau dalam ilmu politik. Satu-satunya penjelasan yang memungkinkan kita untuk memahami apa yang terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena penjelasan yang lainnya mesti kita tepis. Misalnya, bahwa Pak Firly itu lebih kuat dari Pak Jokowi. Ya nggak mungkin lah, pasti harus ditepis. Kemudian kemungkinan keduanya adalah Presiden belum baca rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. Ya masa sih, kan nggak mungkin. Kita berasumsi baik justru bahwa ini juga harus kita tepis. Dan banyak penjelasan lainnya yang memungkinkan untuk dijelaskan dan dikaitkan sejak reformasi di korupsi 2019 adalah jaringan besar ini. Nah, itu satu. Kalau pertanyaan Mas Budiman tadi, jadi apa nih yang harus dilakukan? Itulah ya, saya setuju sekali dengan Pak Beni bahwa memang ini rumit, begitu. Itulah makanya yang jadi pertanyaan juga, mengapa Presiden harus menyetujui mengambil jalan yang rumit ini, ya dengan harus jangan sampai ada yang ditabrak karena 57 plus itu tidak semuanya penyidik, kompetensinya beda-beda dan seterusnya. Mengapa harus mengambil jalan ini ketimbang mengikuti apa kata Komnas HAM dan Ombudsman yang semuanya sudah melakukan penelitian juga dengan BKN. Tapi kan itu kan sudah terjadi semua, Bib. Yang dikerjakan apa? Itu kan semua sudah terjadi. Sekarang sebaiknya apa? Ya, sebaiknya tentu saja sekarang 57 ini harus mendengar dulu penjelasan yang konkret. Saya kira tetap harus berpegang pada 3 ukuran yang tadi disampaikan oleh Bang Rasa Mala. Kalau tidak, maka ini akan menjadi gimmick politik saja. Jadi mereka dipermainkan begitu, karena bukannya beralih status, malah ditawarkan ke institusi lain. Oke, baik. Bang Mala, jadi sikap pegawai, ini kan negosiasi yang belum tentu akan selesai dalam seminggu atau 2 minggu. Apa harapan Anda? Ya, pertama gini Mas Budiman, kita belum memutuskan sama sekali apakah kita akan mengambil gagasan ini atau tidak. Itu dulu pertama ya. Yang kedua, kita akan sangat kooperatif untuk mendengarkan penjelasan dan bagaimana rencana serta konsep dari pemerintah, CQ Pak Kapolri terkait dengan rencana gagasan yang sudah disampaikan tersebut. Yang ketiga, bahwa upaya atau gagasan ini merupakan bagian dari satu part untuk penyelesaian persoalan ini,
itu iya, tetapi jangan lupa masih ada bagian-bagian persoalan lain yang tetap menjadi PR dan tetap perlu diselesaikan ke depan. Kami juga berharap tentunya proses ini bisa berlangsung dengan lebih cepat, sehingga kita sama-sama bisa dapat satu penjelasan yang komprehensif dan segera bisa mengambil keputusan. Sekali lagi saya mau tegaskan 3 kriteria tadi sudah saya sampaikan. Dan tentu saja saya juga mau sampaikan bahwa teman-teman ini bukan pencari kerja gitu, bukan job seeker. Jadi teman-teman juga punya visi dan misi dalam konteks individual secara personal maupun secara kelompok ya. Saya kira itu yang mesti kita hormati bersama juga. Oke. Itu Mas Budiman. Ya baik, Johan Budi. Jadi pernah ada di KPK, pernah di Istana dan sekarang di DPR. Yang perlu dilakukan sekarang situasi seperti apa sebetulnya? Ya, jadi kalau mau bahas soal persepsi dan asumsi mungkin bisa 5 jam itu. Sambil ngopi lah itulah. Sekarang aja ke depan gimana? Saya punya jawaban juga itu tadi. Tapi gini, kita menatap ke depan lah. Ya. Ini yang kemarin itu biar jadi catatan sejarah. Catatan sejarah. Apa yang terjadi itu kan nggak hilang. Akan menjadi catatan sejarah bagaimana pemerintah yang sekarang ini dalam konteks pemberantasan korupsi, biar publik yang menilai itu. Ini kan sudah berlalu. Mari kita tetap ke depan. Jadi ini udah ada tawaran yang tadi judulnya masalah atau solusi. Saya lebih memilih bahwa tawaran ini adalah solusi. Sambil kita lihat ke depan bagaimana Polri ini kemudian bisa mengakomodir apa tadi yang disampaikan oleh Rasa Mala, 3 hal tadi gitu ya. Ini kan perlu waktu, perlu proses seperti disampaikan oleh Pak Beni. Tentu Polri tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Polri juga harus berkoordinasi sama BKN dan juga sama Menpan RB. Nah itu nanti yang kita lihat bersama, kita kawal bersama. Dan Kapolri jelas loh ya, men-state bahwa teman-teman ini akan diletakkan di Bareskrim, Pak Beni. Bareskrim. Setahu saya Bareskrim itu yang ngurusin pemberantasan korupsi kan. Ini pas klop gitu loh. Tinggal bagaimana nanti itunya. Nanti kita lihat baik, bersama. Kita tunggu ya akhir dari permainan. Oke, baik Johan, terima kasih. Rasa Mala, Pak Beni dan Bibip, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Terima kasih, Mas. Perjuangan melawan korupsi memang berat. Selalu ada perlawanan, selalu ada tekanan, selalu ada ancaman, dan kini berujung pemecatan. Sejarah Indonesia juga mengajarkan selalu ada masa gelombang balik para koruptor. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat dan punya komitmen yang bisa membereskan Indonesia dari endemi korupsi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Pandemi belum berakhir. Tetap gunakan masker, hindari kerumunan, dan jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa ikut vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.